Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal makhluqul amin li'anna nazalallahu wahya min famihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil mi'ad wa huwa yaumul amin min qaulil amin yaumul qiyamah. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bi lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'alna ya rabbana kulli syai'in sahlan muyassara amin ya rabbal alamin. Taib umatal Islam a'azzanallahu wa iyyakum. Hal yang pertama dan wajib bagi kita lakukan khususnya bagi penuntut ilmu adalah kita selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah perjumpaan kita di sini itu melainkan karena hidayah, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa di dalam Al-Qur'an disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu juga kami ini meminta pertolongan. Satu ayat mengandung dua permintaan, ibadah dan permintaan pertolongan. Kata para ulama banyak menafsirkan bahwasanya ibadah itu tidak mungkin kita bisa lakukan kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi andai kata kita mendapati suatu kebaikan, suatu manfaat khususnya dalam majelis ilmu ini, maka tidak lepas bagi kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Karena hakikatnya inilah hidayah yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau misalkan andai kata ada orang mengatakan, saya ini nggak mau pakai jilbab saya belum siap. Kemudian kita nasihatin, ibu kalau misalkan belum siap, baik nanti naik motornya nggak usah pakai helm. Karena jilbab helmin dulu hatinya, baru helmin kepalanya. Oh, ini berbeda kasusnya. Kalau jilbab itu masalah keyakinan. Ini saya ini belum dapat hidayah. Maka katakan kepada orang itu bahwasanya apa yang kita sampaikan ini adalah hidayah. Bentuk hidayah yang Allah kirim kepada beliau untuk menyampaikannya. Jadi kalau misalkan dia mengatakan hidayah belum sampai kepada saya, maka sesungguhnya hakikatnya dia sendiri telah menolak hidayah itu sendiri. Maka yang kedua ya umatul Islam azanallahu wa iyyakum, di antara bentuk hidayah yang paling besar adalah Allah akan memberikan hidayah itu yaitu bagi siapapun orang yang memiliki teman sejati. Coba dibuka dalam surah At-Taubah ayat 119. Surah At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ayat ini selalu kalau sama Ustaz Aslam itu menjadi motivasi kita bersama. Artinya apa? Dalam satu rangkaian ayat ini mengandung dua perintah. Pertama, Allah memerintahkan kita untuk bertakwa. Tapi kedua, Allah memerintahkan kepada kita wa kunu ma'as shadiqin. Bersamalah kalian hidup itu bersama orang-orang yang membela kebenaran. Seolah dua ayat ini menjelaskan kepada kita perjalanan iman kita di dunia ini itu tidak cukup masalah takwa saja, tapi harus kita barengi dengan beriman. Yaitu apa? Kita bersama orang-orang yang soleh. Menjadi pertanyaan kita, mengapa dalam surah At-Taubah, tepatnya pada ayat 119 ini, Allah mengandengkan dua perintah agung? Karena kan ayat ini dibuka dengan istilah ya ayyuhalladzina amanu. Kata Imam Ibnu Mas'ud apa? Kalau mendengar kata ya ayyuhalladzina amanu, istami', dengarkan. In kana hadal khair, kalau misalkan ayat itu khair, baik, maka itu perintah wajib bagi kalian. Tapi kalau perintah ini tentang larangan, maka itu adalah wajib bagimu untuk menjauhi larangan tersebut. Artinya kata Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kalau ada istilah ya ayyuhalladzina amanu, itu jangan buru-buru kita baca. Kalau kita ketemu ya ayyuhalladzina amanu, stop dulu, baca dulu ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, stop. Kalau bisa cari terjemahan, mana terjemahan? Cari terjemahan. Kenapa? Ini Allah lagi manggil kita. Kalau misalkan ada istilah wahai penuntut ilmu, sang pembelajar, pasti kita akan sadar, oh iya, ini saya dipanggil. Apakah kita langsung lewat saja? Kalau naik motor misalkan, santrinya Umar bin Mahad bin Dakwah, apa kita langsung nyung? Atau mungkin kita ngerem dulu, lihat tolak kiri, kanan kiri siapa yang manggil. Orang yang sadar dipanggil pasti akan dia takif, berhenti.
Maka di antara adabnya adalah ketika kita diserukan ya ayyuhalladzina amanu, stop dulu. Kalau yang belum bisa bahasa Arab, cari terjemahnya. Ini Allah lagi manggil saya, berarti ada perintah penting ini setelah ini ya ayyuhalladzina amanu. Rupanya di balik ya ayyuhalladzina amanu tadi ada 2 perintah. Pertanyaan ana, mengapa Allah memerintahkan kita dalam satu ayat ini 2 perintah agung? Pertama itu bertakwa kepada Allah, kedua itu kita harus mencari teman yang betul-betul memahami tentang kebenaran, yaitu teman-teman yang soleh. Kata para ulama menjelaskan bahwasanya mengapa dalam satu ayat ini terkandung 2 perintah agung, karena bahwasanya ketakwaan kita tidak bisa sempurna dan kokoh kalaulah kita tidak memiliki teman yang setia. Jadi kalau misalkan pengen setia, kita kokoh iman kita, ketakwaan kita, maka cari teman-teman yang betul-betul soleh luar biasa. Ana berikan contoh kepada antum. Pemain bola saja yang lihai dan pintar, pasti dia dulunya waktu masa kecil punya teman atau rekan yang mengajari dia bermain bola secara benar. Kemudian dengan cara main itu akhirnya dia masuk suatu tim dan masuk sekolah bola. Bahkan sulit kalau kita bayangkan, ada orang yang punya mimpi, saya pengen cita-citanya jadi pemain bola besar, pemain bola bintang luar biasa. Tapi kalau kita tanyakan, ada temannya nggak ngajarin? Nggak ada teman saya. Saya masa kecil saya main game saja, PUBG gitu. Diajarin nggak main bola? Nggak pernah. Ada ini nggak? Ada tim nggak? Ada lingkungan yang bagus nggak dukung itu? Nggak ada. Maka kita katakan mustahil. Layaknya orang yang tidur, mimpi di siang hari, siang bolong, tiba-tiba bangun, nggak ada hasil apa-apa. Nggak ada kesegaran tubuhnya, nggak ada harapan ke depannya, nggak ada. Kalaulah kita paham masalah berbicara untuk menjadi bintang bola saja harus ada teman yang mengajari tentang main bola, maka bagaimana kita dengan orang muslim? Ingat, iman itu tidaklah sempurna kecuali harus ada seseorang yang mendampingi kita, yaitu teman sejati, teman yang soleh. Coba lihat bagaimana doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuh sering memanjatkan doa, meminta kepada Allah untuk didapatkan 3 cinta. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, aku meminta 3 cinta dari Engkau. Pertama, cinta setulusmu ya Allah, keridhaan Allah. Kemudian kedua, cinta bagi siapa orang yang mencintai Engkau. Kemudian yang terakhir adalah cinta kepada suatu perkara amalan yang mana Engkau mampu mendekatkan ke aku itu dengan cintamu. 3 bentuk cinta. Tapi kalau kita mengkaji dari bentuk permintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nih, uniknya permintaan yang kedua, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meminta cinta seseorang yang mencintai Allah. Dalam hakikatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pengen dipertemukan kepada orang yang soleh, orang yang shadiq, orang yang terpercaya masalah keimanannya. Pertanyaan kita, apakah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini Allah kabulkan? Allah kabulkan. Faktanya seperti apa? Allah ketemukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar. Allah ketemukan dengan Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, dan para sahabat yang lainnya yang mereka siap mengorbankan diri mereka untuk agama, bahkan harta apapun yang mereka miliki mereka habiskan untuk jalan Allah. Kalaulah kita paham Nabi Muhammad SAW saja membutuhkan rekan, membutuhkan tim, membutuhkan teman untuk menjalani roda perintah Allah ini, maka siapalah kita orang mukmin? Bukankah kita ini makhluk manusia yang sekarang ini kita berada di periode terakhir dalam kehidupan? Iman kita ini tidak seperti para sahabat yang naik turunnya lambat. Tapi kalau iman kita ini apa? Naiknya lambat, turunnya cepat. Kalau kita paham seperti itu, sudahkah kita memilih teman yang siap membackup kebaikan kita? Kalaulah kita siap di ikhwan umat al-Islam a'azallahu wa iyyakum, maka perhatikanlah sampai kapanpun juga kita tidak memiliki teman yang soleh, tidak akan kita mendapatkan kemenangan ini. Antum pernah mendengar namanya Mike Tyson? Mike Tyson itu kan memang petinju, bahkan julukannya tuh si beton, leher beton gitu loh. Jadi dipukul kanan kiri tuh nggak rubuh lah orangnya. Bahkan terkenal juga sebutan beliau itu si tangan kiri pemukul ini, tangan Tuhan. Jadi kalau memukul tangan kiri itu sekali jotos langsung siu. Kuat, hebat, luar biasa. Tapi pahamkah antum ketika menjalani karirnya Mike Tyson, rupanya Mike Tyson itu membutuhkan seorang pelatih, orang yang sepuh, tua. Kalau misalkan dipukul sama Mike Tyson, mungkin orang itu bisa meninggal. Namanya De Amato. De Amato ini uniknya tadi, dia itu tua,
ibaratkan separuh baya, nggak ada tenaga sama sekali, tapi dianggap menjadi Mike Tyson ini teman karibnya yang terbaik. Karena apa? Mike Tyson mengatakan, saya itu tidak mengetahui di mana titik lemah saya ketika di atas ring, kecuali hanyalah di Amato saja. Jadi kalau misalkan saya tanding di atas ring, itu nggak tahu saya titik terlemah saya melawan musuh itu kecuali di Amato. Nanti kalau habis tanding babak pertama dia laporkan, di Amato bilang, kamu hati-hati nanti di bawahmu nanti dipukul. Surangan musuh itu biasanya dari kiri, maka siapkan backingan kirimu. Sering dinasihatin gitu. Tapi lihat kapan Mike Tyson itu dia karirnya hancur, bahkan disebutkan sebagai apa ya, masa-masa dia menggantungkan sabuk emasnya itu, sabuk kebanggaannya, ketika De Amato udah meninggal. Jadi ketika De Amato meninggal, maka karirnya udah di puncak di atas daun itu, maka langsung merosot. Mike Tyson itu udah kalah, ketemu apapun juga pemain baru kalah. Maka di sini kita paham, Mike Tyson sendiri itu perlu teman namanya De Amato supaya mengetahui di mana titik terlemah dia untuk bermain di atas ring. Maka sebetulnya orang Islam juga harus seperti itu. Kita harus memilih teman yang baik karena kita hakikatnya tidak tahu kita ini di mana titik terlemah kita ketika kita menghadapi maksiat. Ketika kita menghadapi musibah, kita itu tidak sama sekali nggak tahu di mana letaknya. Oleh karena ya umat al-Islam azanallahu ayyakum, cukuplah orang itu dikatakan beruntung ketika dia memiliki teman sejati di luar keluarga besarnya. Kalau Allah seseorang itu memiliki teman sejati yang soleh, yang penuh dengan ketaatan, tapi masih dalam lingkup keluarga, itu bisa dikatakan beruntung. Karena apa? Karena katakan orang yang tidak memiliki teman soleh di luar keluarga besarnya, maka sungguh ini akan mempengaruhi tentang akhiratnya. Loh kok bisa Ustaz? Orang yang tidak memiliki teman yang soleh di luar keluarga besarnya, tidak ada hubungan keluarga besarnya, ini akan mempengaruhi akhiratnya, bahkan bisa mencebloskan dia dalam neraka. Iya, anak katakan. Coba buka dalam sirah. Bukankah Abu Thalib Allah masukkan dalam neraka? Karena apa? Apakah dia itu keluarga Nabi? Iya, keluarga Nabi. Kurang apa lagi Abu Thalib itu? Bahkan dikatakan sama para ulama, orang kafir yang mendapatkan syafaat dari Allah, yang Allah kehendaki daripada syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanyalah Abu Thalib. Kalau orang kafir itu letaknya di neraka jahanam, kan dulu pernah dikabarkan ya, digambarkan sama Ustaz Zaidan itu neraka jahanam itu kan neraka bentuknya gini, panjang, nanti di atas puncaknya ini baru surga. Jadi kayak neraka jahanam itu udah paling akar. Tapi di mana letaknya Abu Thalib? Abu Thalib itu justru di neraka paling atas. Bahkan sebagian ulama mengatakan Abu Thalib itu bukan letaknya neraka, hanya dipasangkan dia azab memakai sandal yang mana otaknya itu mendidih. Antum jangan bayangkan otaknya mendidih, bayangkan juga bagaimana jantungnya, bagaimana ginjalnya, bagaimana darah yang mendidih di perutnya. Itu baru menginjakkan dua sandal yang panas luar biasa, dan itu azab teringan bagi Abu Thalib. Tapi kita pahami sendiri, Abu Thalib ini ketika wafatnya, maka datang Nabi SAW. Rasulullah ini sadar beliau ini adalah keluarga terbesar, keluarga yang paling dekat sama Abu Thalib. Ketika didakwahkan, wahai pamanku, bersaksilah bahwasanya aku akan bersaksi kepada Allah engkau itu akan Islam. Aku yakin bahwasanya ada unsur keimanan dalam hatimu, cuma berat engkau keluarkan dalam lisanmu. Tapi lihat, ada teman sejati Abu Thalib bernama Abu Jahal. Akhirnya datang, dikatakan simpel perkataannya, wahai Abu Thalib, tidaklah engkau malu kepada kaum Quraisy kalau kamu itu mengikuti agama keponakanmu. Padahal engkau paham sekali, kaum Quraisy ini memerangi keponakanmu. Apakah engkau tidak malu mengikuti mereka, sedangkan engkau petinggi Quraisy? Maka ketika nasihat ini masuk di kanan kiri saling berganti, maka lihat Abu Thalib justru memilih pendapat siapa? Abu Thalib justru memilih karib terbaiknya, yaitu Abu Jahal, karena hanya perasaan tidak nyaman saja. Tapi apakah perasaan tidak nyaman itu membuat dia terlepaskan daripada hukuman Allah? Justru tidak. Akhirnya apa? Kebaikan selama ini yang dia lakukan di mata Allah sia-sia. Dimasukkan dengan hukuman apa? Berdiri di atas sandal yang terpanas yang Allah ciptakan. Itu Abu Thalib. Makanya di sini kita dapati ya umat Islam azanallahu wa iyyakum, cukuplah seseorang itu dikatakan kerugian. Bukanlah dia itu rugi dalam masalah usaha, rugi dalam ketika dia misalkan mendapatkan musibah, rumahnya kebakar. Tapi dikatakan yang rugi, sangat merugi adalah ketika dia tidak dapati di luar keluarganya orang yang soleh. Karena sejarah membuktikan teman yang soleh dari kalangan keluarga itu belum cukup. Karena perubahan manusia itu mempengaruhi sikap pengaruhnya. Itu kapan? Ketika dia bergaul orang di luar keluarganya sendiri. Kalau itu teman karibnya, agamanya buruk, maka hancur.
Maka lihat bagaimana Allah mengabadikan kerugian ini dalam keluhan orang-orang yang dimasukkan Allah dalam nerakanya. Silakan buka dalam surah Al-Furqan ayat 28. Al-Furqan ayat 28 Allah sendiri mengatakan, ya wailatani, ya wailata, laitani lam akhuz fulanan khalila. Ya Allah, sungguh celakalah aku, nih ungkapan orang-orang yang dimasukkan neraka. Bahwasanya aku ketika di dunia itu tidak menjadikan fulan khalila sebagai teman sejatiku. Ini ungkapan, apakah mereka itu menyesal karena mereka tidak melakukan sunnah di dunia? Enggak. Tapi justru Allah abadikan dalam surah Al-Quran, khususnya dalam surah Al-Furqan ayat 28, penyesalan orang-orang yang dimasukkan Allah jebloskan dalam neraka itu karena apa? Karena mereka itu tidak memilih teman sejati. Salah memilih teman sejati. Makanya ikhwan umatul Islam a'adzallahu wa iyyakum, antum sebagai penuntut ilmu khususnya, cara proses paling terbaik untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi adalah ketika antum jeli memilih teman yang terbaik. Ana dulu termasuk tahadus bin nikmat, Ana katakan. Dulu Ana ini termasuk alumni Man 1 Samarinda. Ana ketika lulus Man 1 itu nggak bisa ngaji. Bahasa Arab pun termasuk pelajaran yang Ana benci. Tapi ketika Ana kenal ada seseorang, empat teman ini Masya Allah, Ana katakan soleh luar biasa, keimanan luar biasa. Hal 4 ini yang membuat Ana terenyuh, tergugah untuk masuk mahat dan berani belajar keluar daripada kampus ternama. Ana masuk IAIN dan Ana ngerasakan di IAIN ada berapa yang kendala kurang. Kemudian Ana dapati beberapa perkara-perkara yang mungkin tak bilang. Ana daripada Ana memperjuangkan ijazah, lebih baik Ana memperjuangkan keimanan Ana. Ana nggak mungkin memperjuangkan ijazah dengan mengorbankan keimanan. Dan semangat ini Ana dapatkan ketika di Man 1, ketika bertemu dengan 4 teman terbaik ini. Maka min fadlillah ini yang mengantarkan Ana keluar dari kampus ini, masuk Mahat Hasan bin Ali, dan alhamdulillah mendapat beasiswa ke Mahat Umar bin Khattab Surabaya. Hal perjalanan ini Ana nggak dapatkan. Apakah Ana mungkin dengar tausiah mereka? Enggak. Justru karena apa? Karena berteman dengannya baik. Karena berteman dengan teman-teman yang memiliki semangat luar biasa dalam masalah Islam. Makanya umat al-Islam azanallahu wa iyyakum, ketika berbicara keimanan harus antum jeli memilih teman yang sejati. Kalaulah Nabi Musa alaihissalam itu memilih teman siapa? Harun alaihissalam. Nabi Ibrahim punya teman karib yang luar biasa siapa? Nabi Ismail. Kemudian Nabi Daud kaya luar biasa. Apakah cukup bagi beliau dakwah kepada umatnya? Belum cukup. Rupanya Nabi Daud masih membutuhkan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Isa ketika mendapatkan ijazah, mendapatkan mukjizat luar biasa, bisa menghidupkan orang meninggal. Apakah beliau cukup berdakwah sendiri? Enggak. Beliau justru memiliki tim rekan yang disebut dengan nama Al-Hawariyun, murid-muridnya. Begitu juga Nabi SAW ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, Rasulullah masih membutuhkan Abu Bakar, teman sejati. Kalaulah kita paham semua Nabi saja membutuhkan rekan dalam menjalani roda-roda titah yang Allah berikan, maka bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mencari teman yang terbaik? Ingat deh ikhwan, penyesalan terberat, hukuman paling terberat nanti orang-orang yang masuk neraka, penyesalan mereka adalah bukan ketika mereka bisa meninggalkan amalan wajib di dunia, tapi penyesalan mereka yang paling terberat yang Allah abadikan dalam surah Al-Furqan tadi adalah ketika mereka tidak mampu memilih siapa teman terbaik dan siapa yang teman terburuk yang harus mereka tinggalkan. Oleh karena pilihlah teman terbaik, karena siapa tahu teman terbaik ini nanti yang akan memberikan kita syafaat kelak di hari kiamat. Cukuplah nanti ini menjadi suatu penutupan, Masya Allah luar biasa ya, menjadi penutup bagi kita hari ini. Bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, ada penduduk surga ketika melihat ke bawah gini, dia melihat neraka gitu, tiba-tiba dia dapati sahabat-sahabatnya dulu itu dia masuk neraka. Maka dia mengatakan kepada Allah, ya Rabb, innahum yahujjun wa yusallun wa yasumun. Wahai ya Allah, sesungguhnya mereka itu yang di bawah sana yang masuk dalam neraka itu semuanya pernah sholat sama saya, haji bersama saya, puasa sama saya. Maka Allah tidak menunggu lagi permintaannya itu apa enggak, langsung Allah suruh, kalau begitu keluarkan mereka itu mangkana fi qalbihi misqalu minad dinar minal iman. Keluarkan dari sahabat-sahabat yang neraka itu yang mana terdapat sekeping butir ya, sekeping dinar aja dalam hatinya keimanan. Akhirnya dia ini turun masuk ke neraka, api yang menyambar pun nggak merasa panas. Dia pegang tangannya. Ketika ditemunya, oh ini orangnya masbuk, sering masbuk. Oh nggak apa-apa temanku, tarik. Oh ini kayaknya pengajian sering ngantuk-ngantuk. Oh ambil juga, tarik. Sampai-sampai dikata Imam Hasan Al-Basri menyebutkan dalam suatu riwayat lain mengatakan, at-takhiduna bi syafa'ati bisababi abagik.
apakah engkau mendapatkan syafaat ini karena ayahmu yang syahid? Maka kata pemuda yang mendapat syafaat tadi, bukan. Apakah keluargamu yang lain syahid? Bukan. Apa yang mengakibatkan engkau ini? Padahal selama derajatnya kita ini penuh dosa. Kenapa engkau mendapatkan lebih syafaat lebih dahulu, sedangkan aku tidak? Maka kata penduduk yang neraka tadi yang mendapatkan syafaat mengatakan, sesungguhnya aku memiliki teman yang soleh di dunia, dan Allah mengizinkan syafaat itu diberikan kepadanya dan diberikan kepada aku. Hanya gara-gara apa? Memilih teman yang baik, memilih teman yang soleh. Maka pilihlah ikhwan teman yang soleh. Ana ada pengalaman sedikit. Ketika dulu ana punya di Rohis, ana dulu alhamdulillah diangkat menjadi ketua Rohis di Man 1 Samarinda. Ketua Rohis itu kaum lah ibaratkan, kaumnya siswa gitu loh. Ketua siswa masjidan lah, orang masjid. Ada seorang wanita, masya Allah akhwat ini, dulu itu terkenal luar biasa solehah, luar biasa. Dia terkenal kalau masalah belajar kajian tuh di mana-mana dia ikut kajian. Masih SMA, masih Man 1. Tapi qadarullah, anda lanjutkan lagi spirit dia. Spirit dia ini sampai kalau ada wanita itu terlihat, misalkan betisnya terlihat. Jadi kalau kaos kakinya masih rendah, terlihat betisnya. Kalau tersingkap rok itu, biasanya dia belikan ini kaos yang panjang itu terus kasihkan. Dulu ada Nabi SAW pernah bersabda, kalau misalkan orang yang baik itu yang bermanfaat, semoga ini bermanfaat. Kata-kata dia itu betul-betul menyihir orang lain sampai menjadikan motivasi bagi wanita-wanita di angkatan anak. Tapi qadarullah masya Allah, ketika keluar lulus, akhirnya dikenal orangnya sekarang murtad. Padahal dulu masya Allah terkenal, rohisnya dia pemimpin, bagus luar biasa. Tapi ketika keluar melepaskan jilbab, akhirnya mengikirkan dia yang murtad. Ana langsung berpikir saja, apa yang membuat dia ini keluar kemudian sehingga menanggalkan seluruh keimanannya. Maka ana dapati bahwasanya ketika keluar dia salah memiliki lingkungan. Maka qadarullah ketika di lingkungannya itu dia menikah dengan seorang laki-laki, rupanya laki-laki ini adalah Nasrani. Akhirnya dia lepaskan semuanya. Gara-gara apa? Lingkungan, rekan terbaik, teman sejati yang salah. Makanya di sini kita paham ya ikhwan, banyak santri yang ketika keluar dari pondok dulunya bagus, tiba-tiba di luar itu rusak, hancur. Karena apa? Ketika mungkin bisa jadi di pondok dia mendapati suatu masalah, dia benci kepada pondok, rupanya setan itu menunggangi kebenciannya. Akhirnya dia mencari komunitas-komunitas yang salah. Maka qadarullah, suatu perkara yang dulu dia mustahil untuk lakukan, akhirnya dia lakukan. Narkoba. Kenapa faktornya? Ya seperti kemarin Ustaz Haidir cerita ya, ada santri tiba-tiba menghamili orang. Loh gimana faktornya Ustaz, kok bisa ada? Iya, karena apa? Karena teman sejatinya salah dia mencari orang. Makanya di sini kita paham, ulama dulu cerdas, mulia, besar. Karena apa? Karena mereka mencari teman sejati. Imam Muslim rahimahullah wa ta'ala, yang dulu kita pernah belajar qiraah ya, Imam Muslim itu mulia karena apa? Karena beliau itu jalawatallah bil Imam Bukhari. Karena beliau itu selalu menggiring Imam Bukhari. Kemanapun Imam Bukhari pergi, di situ ada Imam Muslim. Kemanapun Imam Bukhari berpengajian, di situ ada pasti Imam Muslim duduk. Sampai puncak akhirnya Imam Bukhari itu difitnah, majelis beliau kosong semuanya. Yang fitnah itu nggak jauh, rupanya gurunya Imam Bukhari sendiri terfitnah. Sampai puncak akhirnya pun juga beliau terfitnah. Tapi siapa yang setia? Justru Imam Muslim. Tapi ketika kita berbicara sekarang, siapa hadis periwayat yang luar biasa setelah Imam Bukhari, kita semuanya sepakat, yaitu adalah Imam Muslim rahimahullah wa ta'ala. Karena apa? Karena beliau itu jeli memilih teman yang soleh. Maka di sini ya ikhwan, antum cari teman antum. Kalau antum nggak betah dengan teman satu ini, Ustaz ini orangnya banyak ngomong, Ustaz, cari teman yang baik, kau dekatkan dirimu kepada dia. Karena apa? Hidayahnya Allah itu turun kepada suatu teman yang terbaik. Makanya dalam surah tadi, dalam surah At-Taubah ayat 119 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang membela kebenaran. As-shadiqin ini mungkin bisa kita simpulkan adalah orang-orang yang beriman, imannya bagus. Nah, toib dari ini saja. Mungkin ada pertanyaan? Bismillah. Ringkas ya. Yang penting kena. Ada pertanyaan? Gak apa, tafadhol. Kalau selalu. Kalau nggak ada, alhamdulillah, berarti semuanya paham antara dua. Kalau nggak paham, berarti nggak paham semuanya, Ustaz. Jadi nggak ada pertanyaan.
Enggak apa-apa. Yang penting itu berduduk di majelis. Ingat, Imam Syafi'i itu pernah mengatakan, seseorang itu bisa mendapatkan ilmu itu karena 6. Lan tanalal ilma bisita. Tidaklah engkau mendapatkan ilmu itu kecuali 6 perkara. Dan salah satunya beliau mengatakan mulazamatul ustad. Engkau itu duduk bersama, mendampingi seorang ustad. Jadi ketika ada ustad, dia dekat selalu, maka dia akan mendapatkan ilmunya. Sini Imam Syafi'i tidak mengatakan bahwasanya dia ini akan paham atau enggak. Pernah ya, Imam Syafi'i pernah mengatakan, saya belajar bahasa Arab berapa tahun? 40 tahun. Sampai-sampai kata Imam Uyainah mengatakan, saya itu belajar agama itu cuma 20 tahun. Tapi saya belajar akhlak itu selama 60 tahun. Apakah belajar sini dengan talaki? Enggak. Maksud belajarnya apa? Saya mendapatkan itu semua ketika saya itu bermulazamatul ustad. Saya selalu mendampingi ustad-ustad. Ketika ada syekh, beliau dampingin. Ketika ada syekh, beliau dekat, orang akrab. Maka di sini kayak yang kita punya gadget, perhatikan punya gadget kita. Betapa banyak kontak-kontak orang soleh di dalam gadget kita. Coba cek kembali. Andai kata dalam kontak kita ini banyak orang-orang yang gak ada soleh sama sekali. Teman kita yang kita paham dulunya ada orang jahiliyah. Maka ingat, hati-hati ya ikhwan. Apakah mereka sini, renungi semuanya. Apakah mereka ini nanti akan memberikan syafaat kita semuanya ketika di yaumil akhir. Tidak ada yang menjamin di antara kita langsung masuk surga dalam keadaan tanpa dihisab. Tidak ada yang menjamin. Makanya cek dalam HP antum, ada nggak orang yang soleh? Ketika antum dapati orang soleh, maka tanyakan lagi, betapa sering antum berkomunikasi sama dia? Betapa sering? Mungkin bisa jadi itu nyumpil saja dan itu nomornya nyasar. Atau justru ketika antum buka HP banyak buaya daratnya di dalam HP. Maka hati-hati. Ini yang menjadikan nanti bahayanya kita di hari kiamat kelak. Cukup kemarin kita udah paham ya, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Orang-orang yang di dunia saling mencintai satu sama lain, saling rekan dia. Saya itu fansnya dia loh, Al-akhilla, saling mencintai. Yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun. Pada hari kiamat kelak nanti mereka menjadi adu, musuh satu sama lain. Dia fans saya, itu penggemar saya itu. Masya Allah, saya cinta sekali sama dia. Ketika di hari kiamat Allah abadikan, justru mereka itu tidak bisa memberikan syafaat satu sama lain. Justru aduun, mereka saling satu sama lain menyerang. Engkau musuhku, gara-gara engkau aku masuk dalam neraka. Saling kayak gitu saja, hujat-hujatan. Karena apa? Lagi-lagi berbicara masalah rekan, teman sejati, dia memilihnya salah. Yuk sharing, siapa teman sejati kita? Cari teman sejati kita. Kalau dia ini mengakibatkan kita penuh dengan jerumus musibah, dia ini sering rokok Ustaz, saya kok sama dia ini sering tergoda, jauhin. Cari teman yang baik. Orang ini Ustaz berbicara poligami, dekatin aja. Ini lebih baik lah daripada ini. Motivasi antum lah. Daripada antum ngerokok, daripada nggak dekati saja sini. Tapi kalau belum siap, saya kalau ini Ustaz poligami aja, bawaan saya itu teringat dengan mantan yang terlebih yang dahulu. Ingat saya, tinggalkan, cari yang lain. Cari yang lain. Karena keimanan tadi, kata para ulama, mulazamatul ustad tadi, bersama ustad tadi, kenapa dikatakan itu sebagai kunci ilmu? Karena dia sangat berpengaruh sekali. Satu sisi dengan rahmatnya Allah. Ingat, berkah itu mahal hukumnya. Berkah itu sulit didapatkan. Makanya Imam Syafi'i itu kata-kata beliau itu seolah dinalar tuh gak masuk akal. Tapi ketika kita jalanin, kita dapati keberkahan itu betul-betul nyata. Makanya coba mulazamatul ustad, cari yang baik tadi, engkau untuk dapati. Mungkin itu saja mungkin kita sampaikan. Yang mau ditanyakan nanti setelah kajian saja. Kita tutup dengan membaca kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah bersama gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIB Dakwah, kirim ke 0811 586 1331.